Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusnul Hatimah dengan NIM 260 41 21 20009, kelas Ilmu Kelautan A. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang materi koreksi geometri. Tujuan dari koreksi geometri sendiri yaitu mahasiswa ini mampu melakukan koreksi geometri citra dengan menggunakan perangkat lunak airmapper. Yang kedua, agar mahasiswa dapat memahami teknik perbaikan data digital. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari koreksi geometri ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui cara koreksi geometri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui teknik perbaikan data digital. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian koreksi geometri. Jadi koreksi geometri ini adalah koreksi untuk menghilangkan distorsi geometri yang biasanya ini disebabkan pada saat perekaman SAR secara menyamping atau set looking dalam keadaan topografi maupun dalam ketinggian objek. Nah, macam-macam distorsi geometri ini ada 3. Yang pertama ada forest shortening, layover, dan shadow. Berikut ini merupakan kegunaan dari koreksi geometri sendiri. Yang pertama, koreksi geometri dapat meningkatkan kualitas citra data. Yang kedua, dapat menghilangkan distorsi. Yang ketiga, koreksi geometri dapat dijadikan sebagai acuan standar pengolahan. Kelebihan koreksi geometri sendiri, yang pertama ada koreksi geometri mampu atau dapat menampilkan citra yang lebih bersih. Yang kedua, dapat menginterpretasi visual dengan mudah, sehingga pengguna yang masih awam itu dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah. Lalu yang ketiga, ada memvisualisasikan objek yang sebenarnya atau dengan secara fakta. Yang keempat, memiliki akurasi yang tinggi. Jadi aplikasi ini mempunyai tingkat akurasi yang baik. Lalu yang terakhir ada piksel citra yang berada pada lokasi yang tepat. Sedangkan untuk kekurangan koreksi geometri sendiri yaitu aplikasi ini berbayar atau penggunaan softwarenya ini tuh berbayar. Kemudian titik ikat ini sulit ditemukan pada citra resolusi yang tinggi. Selanjutnya, kapan koreksi geometri harus dilakukan? Nah, koreksi geometri ini dilakukan ketika citra yang akan dibuat ini dibandingkan dengan data lapangan atau data spasial lainnya. Yang kedua, koreksi geometri dilakukan saat kedua citra dari waktu yang berbeda ini akan dibandingkan dengan piksel per pikselnya atau akan dibandingkan analisis perubahannya. Yang ketiga, area atau jarak estimasi yang dibutuhkan dari data citra. Selanjutnya ada contoh koreksi geometri. Yang pertama ada rektifikasi. Jadi rektifikasi ini adalah proses pentransformasian citra sehingga setiap piksel citranya ini memiliki posisi di dalam sistem koordinat dunia nyata. Lalu yang kedua ada ortorektifikasi. Ortorektifikasi ini merupakan proses memposisikan kembali citra dengan sesuai lokasi yang sebenarnya. Dikarenakan pada saat pengambilan data ini terjadi pergeseran yang diakibatkan
oleh posisi miring pada satelit yang bervariasi topografinya. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan koreksi geometri? Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan citra terlebih dahulu. Pemeriksaan citra ini terdapat dua. Yang pertama ada geodetik datum. Jadi, ini merupakan acuan yang mendefinisikan geometri untuk ellipsoid bumi dan orientasi sumbu koordinat bumi pada tubuh bumi. Yang kedua ada map projection. Map projection ini dapat merelasikan koordinat titik yang ada di atas permukaan kurva ke koordinat titik yang berada di atas bidang datar. Yang kedua ada geocoding wizard. Geocoding wizard ini dengan melakukan pemberian titik kontrol permukaan dari citra referensi pada citra yang belum terkoreksi. Jadi tujuannya dilakukan geocoding wizard ini merupakan untuk pencocokan koordinat antara titik citra yang belum dikoreksi dan referensinya. Yang ketiga ada proses penggabungan citra. Penggabungan citra ini memiliki perbedaan pada resolusi atau sistem dan menghasilkan citra baru dengan mengintegrasikan kelebihan citra yang sebelumnya. Tujuannya dari penggabungan citra ini yaitu dapat mengakomodasikan kebutuhan citra dengan resolusi tinggi. Nah, selanjutnya ada penyesuaian histogram. Penyesuaian regresi atau regression adjustment ini merupakan penyesuaian yang dilakukan dengan memplotkan nilai-nilai piksel dari hasil pengamatan dengan beberapa kanal sekaligus. Jadi penyesuaian regresi ini dilakukan apabila terdapat saluran yang relatif bebas gangguan yang menyajikan nilai 0 pada objek tertentu. Nah, objek ini tuh biasanya bisa berupa air laut dalam atau bayangan awan. Next, selanjutnya ada RMS error atau root mean square error yang merupakan metode digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Jadi nilai yang dihasilkan RMSE ini merupakan nilai rata-rata kuadrat dari jumlah kesalahan pada model prediksi. RMS ini dalam penerapannya dapat mengevaluasi kalibrasi pada model bawah laut. Nah, pada bidang industri ini biasanya metode ini digunakan untuk menilai tingkat akurasi pengukuran atau peramalan. Next. Nah, demikian penjelasan saya tentang materi modul 3 koreksi geometri. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.